Halo Sobat OTD. Pada On This Day hari ini, kita akan membahas tentang sejarah Masyumi. Masyumi mengawali sejarah partai politik Islam pada awal kemerdekaan Indonesia. Parpol Islam yang dibentuk sejak zaman pendudukan Jepang ini memiliki sederet tokoh terkemuka sebelum akhirnya dibubarkan di era Presiden Soekarno tahun 1960. Pendirian Masyumi merupakan penganti Majelis Islam ala Indonesia, MIAI, yang sudah dibentuk pada 1937 untuk menaungi berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Persis, dan lainnya. Masyumi didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1943 karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Kegagalan Jepang mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis melalui Putra, Pusat Tenaga Rakyat, juga menjadi salah satu faktor dibentuknya Masyumi. Awalnya, Masyumi belum menjadi partai politik, melainkan federasi yang menaungi organisasi Islam yang diizinkan pada masa pendudukan Jepang. Masyumi mendeklarasikan diri sebagai partai politik setelah Indonesia merdeka. Abdul Rahman melalui penelitiannya berjudul Masyumi dalam kontestasi politik Orde Lama menyebutkan, Masyumi ditetapkan menjadi partai politik pada 7-9 November tahun 1945 di Yogyakarta. Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat berkat bergabungnya organ-organisasi Islam dari berbagai daerah. Tersebutlah Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam, Persatuan Islam di Bandung, serta Jamiah Al-Wasliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara. Menyusul kemudian Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA, Al-Irsyad, Matul Anwar, Nahdlatul Watan, dan lainnya. Dikutip dari tulisan Insan Fahmi Siregar bertajuk, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi, tahun 1945 sampai tahun 1960, dalam jurnal Takafiyat, 2013, Masyumi turut andil dalam Perang Kemerdekaan dengan membentuk Laskar Hizbullah. Masyumi juga mendukung upaya diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda yang kemudian terwujud pada tanggal 27 Desember tahun 1949 setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar KMB. Tahun 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi. NU sudah merasa tidak nyaman sejak pelaksanaan Muktamar Masyumi 4 di Yogyakarta pada 15-18 Desember tahun 1949. Salah satu alasan NU hengkang adalah adanya perubahan Majelis Syuro menjadi Badan Penasehat, serta kedudukan wakil NU di jajaran pimpinan partai tidak seimbang dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Tanpa NU, kiprah Masyumi jalan terus. Di pemilu pertama tahun 1955, Masyumi memperoleh suara terbanyak kedua setelah Partai Nasional Indonesia (PNI). NU yang juga ambil bagian dalam pesta demokrasi pertama di Indonesia itu menempati urutan ketiga, sedangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di posisi keempat. Banyak tokoh Masyumi yang menempati posisi penting di pemerintahan, bahkan Perdana Menteri, seperti Muhammad Natsir, tanggal 6 September tahun 1950 sampai 21 April tahun 1951, Sukiman Wiryosanjoyo, tanggal 26 April tahun 1951 sampai 1 April tahun 1952, hingga Burhanuddin Harahap tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 24 Maret tahun 1956. Dikutip dari MC. Reclef dalam A History of Modern Indonesia, 1991, beberapa tokoh Masyumi dianggap terlibat dalam gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI, pada 1958. PRRI disebut-sebut melancarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia di bawah rezim Presiden Soekarno. Meningkatnya aktivitas PRRI membawa dampak negatif bagi Masyumi, terutama di daerah-daerah yang bergolak. Pemerintahan Soekarno pun mengeluarkan peringatan tertanggal tanggal 5 September tahun 1958 tentang larangan terhadap sejumlah partai politik atau organisasi, termasuk Masyumi, di Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, serta Sulawesi Utara dan Tengah. Akibatnya, pelaksanaan Muktamar Masyumi IX pada 23-27 April tahun 1959 di Yogyakarta tidak melibatkan perwakilan partai dari daerah-daerah tersebut dan berdampak terhadap kemerosotan jumlah anggota. Tahun 1960, tulis Mestika Z dalam buku Ahmad Hussein, Perlawanan Seorang Pejuang, 2001, Bung Karno mengeluarkan keputusan presiden terkait kebijakan anti-multipartai.
Presiden Soekarno menegaskan bahwa partai politik di Indonesia tidak usah terlalu banyak jumlahnya karena akan membuat rakyat bingung. Kebijakan inilah yang kemudian memungkasi riwayat Masyumi. Masyumi menghadapi keputusan ini dengan dua cara. Pertama, Masyumi dinyatakan bubar per tanggal 13 September tahun 1960 untuk menghindari cap partai terlarang dan jatuhnya korban. Kedua, Masyumi melayangkan gugatan kepada Soekarno di pengadilan, namun usaha ini gagal. Adapun menurut Ken Watt dalam The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia, 1970, Masyumi dibubarkan paksa karena menolak menyalahkan PRRI. Disebutkan pula, beberapa anggota senior Masyumi dipenjara dengan tudingan terlibat pemberontakan.